Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Alhamdulillah khair ya. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, sekarang kita belajar matematika untuk kelas 3. Ya, masih di tema 4 KD 3.3 ya. Kali ini kita menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah atau selisih dua bilangan cacah. Latihan soal nomor 1. Pak Fauzan memelihara 20 ekor kambing. Jumlah seluruh kaki kambing yang diternak Pak Fauzan adalah, nah ya, jadi Pak Fauzan memelihara 20 ekor kambing ya. Nah, itu tulisannya ekor ya, 20 ekor kambing. Nah, yang ditanya seluruh kaki kambing. Satu kambing ada berapa kaki? Nah, kita tulis dulu. Satu kambing sama dengan 4 kaki. Berarti kalau ada 20 ekor kambing, nah berarti nggak dikali 20 kali 4 ya. Gimana cara kalinya ya? Nah, karena ada 0, kita kalikan saja 2 dengan 4. Nah, 2 dikali 4 berapa? 8. Nolnya tinggal ditaruh. Nah, jadi jumlah seluruh kaki kambing yang diternak Pak Fauzan adalah 80 ya. 80 kaki ya. Jadi kalau dalam soal cerita itu harus ditulis kalimatnya ya. Jadi ya, jumlah seluruh kaki kambing yang diternak Pak Fauzan adalah 80 kaki ya. Jadi kalau soal cerita itu harus ada kalimatnya. Kalimatnya gampang, tinggal ikutin aja ya. Yang ditanya ya, jumlah seluruh kaki kambing ternak Pak Fauzan adalah, nah, jadi jumlah seluruh kaki kambing yang ternak Pak Fauzan adalah, nah, gitu aja, 80 kaki ya. Jadi tinggal ngikutin ya, pertanyaannya aja ya. Nomor 2, ayah membawa 12 plastik berisi buah manggis ya. Jadi 12 plastik nih isinya buah manggis. Nah, setiap plastik berisi 13 buah manggis. Jumlah seluruh buah manggis yang dibawa ayah adalah, nah, berapa jumlah seluruhnya? Tadi ada 12 plastik, setiap plastik berisi 13 manggis, berarti dikali ya. 12 dikali 13. Pakai cara apa? Nah, kalau perkalian ya, Ustadz lebih condong pakai tradisional ya. Kenapa tidak gasing ya? Sebenarnya gasing bisa saja, cuma Ustadz khawatir ketika nanti di kelas atas ya, maksudnya di kelas SMP, SMA ya, ketika mendapatkan 3 angka dikalikan dengan 3 angka, nah anak-anak soleh dan soleh bingung gimana cara menghitungnya ya, karena dapat menghitungnya itu 2 angka dengan 2 angka ya. Nah, kalau gurunya nanti bisa mengajarkan, kalau tidak kayaknya sama-sama bingung. Nah ya, jadi makanya Ustadz lebih condong untuk perkalian pakai cara tradisional.
ya. Kalau cara tradisional berarti dari kanan ke kiri, ya. Nah, berarti yang pertama dulu di mana? 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu 3 kali 1 sama dengan 3, ya. Lalu 1 kali 2. Nah, ingat ini, ya. 1 kali 2 itu, 1 itu puluhan, 2 itu satuan. Berarti puluhan dikalikan dengan satuan hasilnya puluhan. Puluhan berarti angka 6 atau 3? Iya, 3. Makanya ditaruh di sini di bawah 3, ya. 1 kali 2 sama dengan 2. Taruhnya di puluhan. Karena puluhan dikalikan 1 hasilnya puluhan. Nah, 1 kali 1, nah puluhan dengan puluhan hasilnya ratusan, ya. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, ya. Jadi satuan, puluhan, ratusan, ya. 1 kali 1 tempatnya ratusan, karena ini 10 sama 10. Nah, dijumlah jadi hasilnya 156. Jadi jumlah seluruh buah manggis yang dibawa ayah adalah 156 buah, ya. Nah, nanti ditulis juga, ya, kalimatnya karena soal cerita, ya. Jadi jumlah seluruh buah manggis yang dibawa ya, bukan dibawa ayah adalah 156 buah, ya. Nah, seperti ini, ya. Lalu lanjut nomor sita nomor 3, ya. Maksudnya ibu mendapat pesanan 23 kardus kue nastar. Wah, kue nastar, ya. Setiap kardus berisi 12 toples, ya. Jadi tadi ada 23 kardus, ya. Nah, setiap kardus itu berisi 12 toples kue nastar. Jadi jumlah kue nastar yang dibuat ibu adalah, berarti gimana? Ya, sama perkalian juga, ya. Jadi 23 dikali 12, ya. Kalau dari sini, ya, sebenarnya enak dari sini terlihat, ya. Nah, dari sini saja 23 12. Nah, ya, kelihatan pakai cara tradisional. 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, ya. Lalu 1 kali 3 3. Di mana tempatnya? Di puluhan sini, ya. Nah, makanya 1 kali 3 3 taruh di tempat puluhan, ini satuan. Nah, terus puluhan dengan puluhan, ratusan. 1 kali 2 hasilnya 2, di sini tempat ratusan, ya. Satuan, puluhan, ratusan, jadi hasilnya 276, ya. Ya, Ustadz ajarin sedikit juga, ya, tambahan yang pakai gasing, ya, bolehlah Ustadz kasih, ya. 23 kali 12. Gimana gasing? Dari kiri, ya. Polanya sama seperti ini, cuma dia dari kiri. 1 kali 2 sama dengan 2. Ini tempat ratusan, berarti di sini tempat ratusan. Ini puluhan, ini satuan. Lalu disilang. Kenapa? Karena ini tempat puluhan. Mana saja yang menghasilkan puluhan, ya puluhan dikalikan satuan, puluhan dikalikan satuan, ya. Nah, makanya hasilnya 1 kali 3 3, 2 kali 2 4. Berarti 4 tambah 3 hasilnya 7, ya. Nah, jadi ini hasilnya di tempat puluhan. Nah, satuan dengan satuan, 2 kali 3 hasilnya 6, sama, ya. Nah, cuma bedanya cara menghitungnya, ya.
Nah, untuk perkalian 3 angka dengan 2 angka, nah ini beda lagi ya. Berarti ada menghasilkan angka ribuan. Nanti dicari mana saja yang menghasilkan ribuan. Setelah itu mana saja yang menghasilkan ratusan ya. Saat ini saya hanya bisa menjelaskan yang puluhan dengan puluhan ya. Nah, jadi jawabannya bagaimana? Jadi jumlah kue nastar yang dibuat ibu adalah 276 kue ya. Lanjut lagi nomor 4 ya. Kakek berjualan jeruk ya di pasar. Jeruk kakek sudah dikemas per kilo dalam satu wadah. Nah, jadi dalam satu wadah itu sekilo ya. Per itu menunjukkan satu kilo. Jadi sudah dikemas 1 kilo dalam satu wadah. Nah, 1 kilogram jeruk dalam wadah ada 10 jeruk. Nah, ada 10 jeruk itu dalam satu wadah ya. Nah, hari ini kakek membawa 15 kilogram jeruk. Ya, pertanyaannya berapa jumlah seluruh jeruk dagangan kakek hari ini? Nah, berapa jumlah seluruh jeruk? Nah, tadi kan ada ya berapa tuh? 1 kilogram 10 jeruk ya. Nah, ada 10 jeruk dalam satu wadah. Hari ini kakek membawa 15 kilogram. Nah, tadi 1 kilogram berapa? 10 jeruk. Nah, berarti kalau 15 kilogram, nah tinggal dikali ya. 15 kali 10 ya. Atau boleh juga 10 kali 15 ya. Ini tidak terfokus dengan ini harus kali ini ya. Beda dengan misalnya 7 kali 6, nah, berarti 7 kali 6 nya. Nah, kalau ini tidak apa-apa dibolak-balik dan hasilnya pun sama ya. Nah, kita hitung 15 kali 10. Nah, bagaimana kalau pakai perkalian tradisional ya. Nah, tradisional berarti 0 kali 5 0, 0 kali 1 0, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1. Hasilnya 0, 5, 1. Nah ya, ini pakai cara tradisional. Kalau cara kasihnya 1 kali 1 1, 1 kali 5 5, 1 kali 0 0, 5 tambah 0 5, 0 kali 5 0. Nah, hasilnya sama ya. Atau mau lebih mudah lagi, 15 ini dikalikan dengan 1, hasilnya 15 ya. 0 nya tinggal tambahin ke sini 1. Nah, hasilnya 150 sama. Nah ya, itu kalau misal mau cara cepatnya. Nah, walaupun tahu cara cepatnya tapi tahu kenapa segitu. Jadi walaupun dihitung secara hitungan manual, nah, benar ya. Jadi itu bukan tebak-tebakan ya. Jadi jawabannya berapa jumlah seluruh jeruk dagangan kakek hari ini? Jadi jumlah seluruh jeruk dagangan kakek hari ini adalah 150 buah ya. Nah, nomor 5. Ada 7 tanaman ya. Perhatikan ya, ada 7 tanaman. Setiap tanaman memiliki 6 helai daun ya, sedikit ya daunnya ya, tidak apa-apa. Nah, setiap tanaman memiliki 6 helai daun. Jika ditulis dengan kalimat perkalian adalah, nah ini tidak boleh salah nih ya. Coba diulang lagi pertanyaannya. Ada 7 tanaman. Nah, berarti ada 7 kali nih. Setiap tanaman memiliki 6 helai. Nah, berarti 6 helainya ini tadi ada berapa? Ada 7, karena ada 7 tanaman. Berarti perkaliannya, nah 7 kali 6 nya ya. Nah, karena kan 6 nya ada 7 ya. Kan ada 6 helai daun. Nah, tanamannya ada 7. Nah, berarti 6 nya ada 7 kan? 7 kali 6 nya gitu ya. Nah, untuk nomor 6, semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya.
Ya, 5 kali 1 ya 5, ya 10 kali 1 ya 10, atau 1 kali 1 juta ya 1 juta. Nah ya, jadi kalau dikalikan dengan angka 1 ya nggak berubah, tetap 1 ya. Nomor 7, semua bilangan jika dikali dengan angka 0 maka hasilnya adalah, kalau dikalikan dengan angka 0, 5 kali 0 ya 0, 20 kali 0 0, 100.000 dikalikan 0 ya 0 ya. Mau berapapun ya, sampai 1 juta dikalikan 0 pasti hasilnya 0 ya. Jadi semua bilangan jika dikali dengan angka 0 maka hasilnya adalah 0 ya. Beda dengan angka 1, kalikan dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau dikalikan dengan 0 maka hasilnya latihan soal. Nomor 1, paman memanen 170 buah mangga. Paman memasukkan buah mangga tersebut ke dalam 10 tas plastik secara sama rata. Nah, pertanyaannya, jadi setiap tas plastik berisi titik-titik buah mangga. Nah, jadi berapa buah mangga? Coba kita perhatikan. Jadi manen 170 ya. Kita tulis dulu 170 buah ya. Lalu dimasukkan ke dalam 10 tas plastik. Nah, kalau dimasukkan secara rata berarti namanya apa? Pembagian. Nah, dibagi 10. Nah, kalau pembagian ya, Ustadz lebih condong ke kanan ngitungnya. Berarti pakai cara gasing ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya, seperti yang kemarin sudah diajarkan, 10 dikali berapa hasilnya 17. Misalnya 1 hasilnya 10, berarti lebih 7 ya, karena 17 dikurang 10 hasilnya sisa 7. Dari mana 10 ini? 10 kali 1. Kenapa enggak kalau 2? Kalau 2 20, ini 17 kelebihan. Masa 17 dikurang 20? Nah, makanya 10 dikali 1 hasilnya 10 ya. Nah, dikurang, nah karena dikurang 7-nya jadi sisa. Nah, 7 sama 10 digabungkan jadi 70. 10 dikali berapa hasilnya? 77. Ini hasilnya. Jadi setiap tas plastik berisi 17 buah mangga ya. Kalau pakai paragopit ya silakan, tidak apa-apa ya. Mungkin Ustaz akan contohkan paragopit ya. Ratus 70 dibagi 10 ya. Nah, ini sebenarnya sama, bisa juga ya caranya ya. Nolnya dicoret, sini ada 1, ini ada 1, sama-sama dicoret ya. Kalau sini ada 0, sini nggak ada, jangan dicoret ya. Begitupun ini ya, bisa dicoret. Nah, jadi kalau dicoret sisa 17 dibagi 1 ya 17 kan, sama kan. Nah, 1 dikali berapa hasilnya 17, atau 1 dikali berapa hasilnya 1 ya 1 ya. Nah, dikurang, habis turun 7. 1 dikali berapa hasilnya 7, 17 ya, sama juga ya. Nanti 1 kali 7, nah dibikin sampai 0 ya. Itu paragopit ya. Nah, yang sebelah kanannya cara gasing. Nomor 2, kakek membeli 144 buah manggis. Manggis itu dimasukkan ke dalam 8 kardus, maka setiap kardus itu berisi, nah berarti pembagian juga sama ya. Berarti sini ya, yang ke kanan nih, pakai cara kanan. 144 dibagi 8 ya, sama ya, dibagi 8 berarti perkalian 8.
8 dikali berapa hasilnya 14, kalau dikali 2 16 kelebihan, berarti bisanya 1. Nah berarti 14 dikurang 8 ya, sisanya 6. Coret sini 6 naik jadi 64. Nah 8 dikali berapa hasilnya 64. Nah, ya 8 kali 8 ya. Nah, cara ngitungnya lihat ya, 10 jari 3 ya, ini 6 7 8 6 7 8. Nah ini 8 kali 8 nih. Nah ngumpul ini, nah ini jadi puluhan, ada 6 60. Nah sisa 2 dikali 2 ya, sisanya 2 nih, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah makanya hasilnya 64 ya, berarti 8 kali 8 hasilnya 64, habis ya. Nah, jadi setiap kardus itu berisi 18 buah manggis ya. Nah sedangkan memakai paragopit ya, dibuat dulu 144 dibagi 8 ya, jadi 8 dikali berapa hasilnya 14, sama ya, misalnya 1 8. Nah terusnya 8 nya sini di bawah 4 ini, jangan di bawah 1. Nah, jadi 14 dikurang 8 hasilnya 6, turunlah 4 64. 8 kali berapa hasilnya 64, 8 kali 8 64 dikurang habis 0. Nah, sama ya, memang ini ada yang sama, tapi nanti kedepannya suatu-waktu akan ketemu yang hasilnya beda. Nah, ya mungkin nanti di kelas-kelas tinggi ya, jika pakai paragopit dan pakai gasing ke kanan itu akan beda ya. Nomor 3, tante membeli 20 buah kembang gula ya. Kembang gula itu maksudnya ya permen ya. Sampai di rumah, kembang gula tersebut akan dibagikan kepada 4 keponakannya. Nah pertanyaannya, berapa bagian yang diterima setiap anak ya, maksudnya ponakannya terima berapa, berarti pakai pembagian ya. 20 dibagi 4. Nah ini perkalian 4 dikali berapa hasilnya 20. Nah kalau hasil perkalian itu bagus, cepat jadinya ya. 4 dikali 5. Kalau ini mah nggak pakai cara ke kanan atau pakai paragopit lagi, karena ini pakainya perkalian ya. 4 dikali berapa hasilnya 20 ya, dikali 5, maka jawabannya 20 bagi 4 itu sama dengan 5. Jadi bagian yang diterima setiap anak adalah 5 buah kembang gula. Nomor 4, ayah membantu kakek menghitung buah rambutan. Nah ya, mungkin habis panen ya, kakek akan membagikan 500 buah rambutan kepada tetangganya. Jumlah tetangga kakek ada 5 rumah ya. Jadi pertanyaannya, berapa buah yang akan diterima setiap tetangga, berarti pembagian ya. 500 dibagi 5. Nah ini sini nggak ada 0, sini ada 0, jangan dicoret ya. Ini ada 0 mencoret aja ya. Nah, di sini coret, sini juga coret. Kalau nggak ada berarti yang dicoret. Nah seperti ini. Terus gimana cara ngitungnya? Nah kalau pakai gasing ke kanan berarti 5 dikali berapa hasilnya 5, biasanya 1 ya. Nah 5 dikali 1 kan 5, berarti 5 dikurang 5 habis 0. Nah 0 sama 0, 5 dikali berapa hasilnya 0 ya 0, coret, sisa 0. Nah 0 sama 0, 5 dikali berapa hasilnya 0 ya 0 lagi. Nah coret, habis. Nah hasilnya 100 ya. Nah begitupun kalau memakai paragopit ya. 500, nah, 5 dikali berapa hasilnya
5, 1 dikurangin habis 5-nya, sisa 0-nya 2. Nah ini biasanya kalau yang gampangnya nih langsung dinaikin ke atas, 0-nya 2. Nah jadi 100 sama jawabannya ya. Jadi buah yang akan diterima setiap tetangga kakek adalah 100 buah. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.